Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini saya mau lanjut cerita saya tentang 24 kisah anak berbakti. Jadi lanjutan dari 2 video sebelumnya. Nah ini kisah bakti yang keempat ya kalau nggak salah, kalau dirunut dari ceritanya. Nah, kayak apa sih cerita selanjutnya? Yuk kita ikutin terus ya. Kisah ini adalah kisah tentang bakti seorang Chongyo kepada kedua orang tuanya. Chongyo adalah seorang pemuda yang memiliki karakter yang lugas, tegas, berani, dan sangat berbakti. Ia adalah penduduk asli desa Lu yang pernah hidup pada periode musim semi dan musim gugur. Chongyo adalah juga murid Confucius. Di masa mudanya, keluarga Chongyo sangat miskin. Untuk makan sehari-hari, ia sering kali memetik sayuran liar. Dan ia juga sering mengusahakan membawa beras pulang untuk makan kedua orang tuanya. Dan beras itu dipanggulnya dari tempatnya sampai ke rumahnya itu dengan jarak 100 mil. Jadi sangat jauh ya. Namun, Chongyo rela melakukan itu, yang penting kedua orang tuanya bisa tetap makan. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, kehidupan Chongyo mulai berubah. Chongyo diangkat menjadi pejabat tinggi negara. Suatu hari, Chongyo diperintahkan untuk pergi ke negara bagian Chu. Dalam perjalanannya itu, Chongyo diiringi oleh ratusan kereta dan kuda. Dan kereta itu juga mengangkut bahan persediaan makanan selama mereka di perjalanan. Jadi di dalamnya ada 10.000 gantang gandum. Di saat sekarang ia bisa duduk di atas tumpukan kasur brokat dan menyantap hidangan yang mewah, Chongyo malah seringkali teringat kepada orang tuanya. Ia merindukan kehadiran mereka seperti dulu. Chongyo membatin, bahkan jika sekarang aku ingin makan sayuran liar dan membawakan beras untuk kedua orang tuaku, di mana aku bisa mendapatkannya lagi. Jadi maksudnya kalaupun Chongyo bisa kembali ke masa lalu atau di masa sekarang, dia bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang tuanya dulu, tapi dia tetap tidak dapat menghidupkan kembali orang tuanya. Untuk sikap baktinya ini yang tetap mengingat orang tuanya walaupun mereka sudah meninggal dunia, Confucius memuji sang murid. Sang guru, Confucius, mengatakan kepada muridnya, "Kamu sudah melayani orang tuamu dan memberikan segala yang terbaik saat mereka masih hidup, dan setelah mereka meninggal, kamu tetap mengingat dan merindukan mereka." Jadi menurut kalian pesan moral apa yang ingin disampaikan melalui cerita ini? Boleh silakan share di kolom komentar di bawah ini ya. Lanjut ke cerita berikutnya, kali ini tentang seorang Min Sun. Sama seperti cerita sebelumnya, Min Sun adalah juga penduduk asli Lu yang pernah hidup pada periode musim semi dan musim gugur. Min Sun juga murid Confucius dan sang guru pernah memujinya sebagai anak yang berbakti. Ibu kandung Min Sun meninggal di usia yang masih muda. Kemudian ayahnya menikah lagi sehingga menghasilkan 2 orang putra. Sayangnya sang ibu tiri bersikap tidak baik. Ia sering menyiksa Min Sun. Seperti misalnya kalau tiba musim dingin, kedua putra laki-lakinya itu bisa mengenakan pakaian dingin dari bahan katun yang tebal dan hangat. Sementara Min Sun sendiri diberi pakaian katun yang tipis yang terbuat dari bulu alang-alang. Suatu hari ayah Min Sun pergi keluar kota dan Min Sun lah yang menarik kereta kudanya. Namun karena tubuhnya menggigil kedinginan, tali yang dipegangnya itu pun lepas. Melihat hal itu, sang ayah marah kepada Min Sun dan mencambuki anaknya. Saat dicambuk itu, bulu alang-alang yang menempel di pakaian katunnya itu berterbangan bersamaan dengan bajunya yang kemudian menjadi robek. Sang ayah akhirnya menyadari bahwa pakaian Min Sun ini adalah pakaian yang tidak layak digunakan pada saat musim dingin. Saat itu pula ayah Min Sun baru menyadari bahwa selama ini anaknya telah diperlakukan tidak adil oleh istrinya yang kedua ini. Dengan perasaan yang sangat marah, ayah Min Sun memutuskan untuk pulang ke rumah dan hendak menceraikan istrinya. Min Sun langsung berlutut dan memohon pada ayahnya untuk memaafkan ibu tirinya. Ia mengatakan,
Kalau aku tetap tinggal bersama ibu tiriku, maka hanya aku yang akan menderita flu. Tapi kalau ayah menceraikan ibu tiri, maka di rumah ini akan ada 3 orang anak yang terkena flu. Ibu tirinya yang mendengar itu merasa malu. Sekonyong-konyong ia menyadari kesalahannya, lalu ia pun meminta maaf kepada ayah Minsun dan Minsun sendiri. Sejak saat itu sikapnya berubah, ia memperlakukan Minsun seperti anak kandungnya sendiri. Nah, menurut teman-teman gimana cerita yang ini? Apa perbedaannya dengan cerita yang sebelumnya? Dan apa pesan moral yang ingin disampaikan melalui kisah ini? Boleh silakan share di kolom komentar di bawah ini. Nah, kalau begitu sekian dulu video singkat hari ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan sudah selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Salam!